Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang vertebrata ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup animalia bagian 2, yaitu vertebrata. Apa sih itu vertebrata? Apa ya pembedanya dengan vertebrata? Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu vertebrata, ciri dan contoh hewan pada masing-masing kelasnya dibedakan menjadi berapa kelas, kemudian perbedaan antara vertebrata dan avertebrata itu apa saja, kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Kompetensi dasar yang pertama 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakter yang diamati. Untuk 4.2 yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hewan vertebrata, yang kedua yaitu mengidentifikasi beberapa jenis hewan vertebrata berdasarkan masing-masing kelas, yang ketiga yaitu mendeskripsikan ciri-ciri hewan vertebrata, yang keempat mengklasifikasikan hewan vertebrata berdasarkan ciri-ciri yang diamati, yang kelima mengidentifikasi persamaan dan perbedaan karakteristik pada masing-masing golongan hewan vertebrata, yang keenam, membedakan ciri-ciri hewan avertebrata dan vertebrata. Yang selanjutnya yaitu 4.2.1 menyajikan hasil klasifikasi hewan vertebrata dalam bentuk laporan, dan 4.2.2 yaitu mengkomunikasikan hasil klasifikasi hewan vertebrata dalam bentuk presentasi masing-masing kelompok. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu untuk menunjukkan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan perilaku ilmiah diantaranya rasa ingin tahu yang tinggi, jujur, teliti, cermat, dan tekun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat melakukan dan menerapkan ke-8 indikator yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya dengan benar melalui kegiatan yang telah ditentukan. Sebelum kita ke materi, itu ada pertanyaan. Adakah dari kalian yang belum pernah makan ikan gurami? Pasti sudah semua kan? Nah, coba bayangkan ikan gurami itu memiliki tulang atau tidak ya? Bandingkan dengan ketika kalian makan cumi-cumi. Adakah tulang di dalam cumi-cumi itu? Beda kan? Di ikan gurami itu terdapat tulang. Mengapa demikian? Karena ikan gurami termasuk ke dalam golongan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata, apa itu vertebrata? Nah, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kalian masih ingat kan materi kita sebelumnya bahwa kingdom animalia dibedakan menjadi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata merupakan kelompok hewan yang mempunyai ruas tulang belakang. Tulang belakang tersebut berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik, sedangkan ketika dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu disebut dengan vertebrae atau tulang belakang. Vertebrata terdiri dari 5 kelas, diantaranya Pisces, amfibi. Kelas pada hewan vertebrata dibedakan menjadi 5, diantaranya kelas Pisces, kelas amfibia, kelas reptil, kelas aves, dan kelas mamalia. Dan pada masing-masing kelas tersebut memiliki ciri-ciri morfologi dan anatomi yang berbeda-beda setiap kelasnya. Yang pertama yaitu kelas Pisces. Pisces merupakan kelompok hewan vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan menjaga keseimbangan tubuh, serta memiliki jumlah spesies yang beraneka ragam. Untuk ciri dari kelas ini dibedakan menjadi dua, yaitu ciri morfologi dan ciri anatomi. Berikut merupakan ciri-ciri hewan vertebrata kelas Pisces. Berdasarkan jenis tulangnya, kelas Pisces dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama Chondrites atau disebut dengan ikan tulang rawan, misalnya yaitu ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Untuk yang kedua yaitu Osteichthyes atau disebut dengan ikan tulang keras, misalnya ikan mas, ikan tongkol, dan ikan gurami.
Yang kedua yaitu kelas amfibia. Amfibia merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Akan tetapi, tidak semua jenis amfibia hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis seperti katak, salamander, dan caecilian ada yang hanya hidup di air dan ada pula yang hanya hidup di darat. Berikut merupakan ciri-ciri dari kelas amfibia. Tidak semua jenis hewan kelas amfibi hidup di dua habitat yang berbeda. Ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya di darat. Berikut merupakan contohnya. Yang ketiga yaitu kelas reptil. Dalam bahasa Latin berarti binatang melatah, yang merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptil adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Berikut merupakan ciri-ciri dari hewan yang tergolong kelas reptil. Kelas reptil mencakup 3 ordo besar, yaitu yang pertama Chelonia atau Testudines, yaitu reptilia bercangkang, misalnya penyu, kura-kura, dan bulus. Yang kedua yaitu Squamata atau Lepidosauria, yaitu reptilia dengan kulit bersisik, misalnya ular. Yang ketiga yaitu Crocodilia, yaitu bangsa buaya, misalnya buaya dan aligator. Keempat yaitu kelas Aves. Aves merupakan kelas tersendiri dalam kingdom Animalia. Aves atau burung memiliki ciri umum yaitu berbulu dan kebanyakan di antara mereka dapat terbang. Untuk kelas Aves sendiri merupakan salah satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Berikut merupakan ciri-ciri dari kelas Aves. Beberapa hewan vertebrata yang tergolong ke dalam kelas Aves diantaranya yaitu ayam, burung, bebek, penguin, dan angsa. Terakhir yaitu kelas Mamalia. Mamalia merupakan kelas hewan menyusui yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau berulang belakang. Karena merupakan hewan yang menyusui, Mamalia memiliki kelenjar mamae atau susu sebagai sumber makanan anaknya. Selain itu, Mamalia juga memiliki ciri unik, yaitu terdapat ciri khas lain berupa rambut, berbeda dengan Aves yang memiliki bulu untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan Mamalia berupa rambut. Berikut merupakan ciri dari kelas Mamalia. Beberapa hewan vertebrata yang tergolong ke dalam kelas Mamalia dibedakan menjadi 2, diantaranya yaitu yang pertama daratan. Contohnya kuda, gorila, sapi, badak, dan monyet. Dan yang kedua yaitu perairan seperti ikan paus dan lumba-lumba. Perbedaan kingdom Animalia, vertebrata, dan avertebrata. Untuk pembeda, yang pertama yaitu tulang belakang. Pada invertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu organ. Pada invertebrata tidak ada dinding sel dan multiseluler, sedangkan pada vertebrata otak yang berkembang dengan baik, kerangka internal, dan sistem saraf canggih. Yang ketiga yaitu gerakan. Pada invertebrata, hewan kecil dan pergerakan lambat, sedangkan pada vertebrata, hewan besar dan pergerakannya lebih cepat. Yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Pada invertebrata memiliki sistem sirkulasi terbuka, sedangkan pada vertebrata memiliki sistem sirkulasi tertutup. Yang kelima yaitu pada bagian mata. Pada invertebrata memiliki mata majemuk, sedangkan pada vertebrata tidak memiliki mata majemuk. Yang keenam yaitu simetri tubuh. Pada invertebrata memiliki termasuk simetri tubuh radial atau bilateral, sedangkan pada vertebrata hanya mencakup simetri tubuh bilateral. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Pada invertebrata memiliki sistem saraf yang sederhana dan tidak terorganisir, sedangkan pada vertebrata memiliki organ yang rumit dan sangat spesifik dengan fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu kulit. Terdiri dari hanya satu lapisan kulit, yaitu terdapat pada hewan invertebrata. Sedangkan pada vertebrata terdiri dari 2 lapisan kulit, dermis dan epidermis. Yang terakhir yaitu dari cara makan.
Pada invertebrata, mode nutrisi termasuk parasit atau heterotrof, sedangkan vertebrata, mode nutrisi biasanya heterotofik. Nah, selanjutnya ada soal-soal post-test nih, coba kalian kerjakan ya. Bagaimana soal post-testnya? Kalian bisa semua tidak? Nah, materi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan dari Ibu mudah dipahami ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.